Selamat bertemu kembali teman-teman di dalam channel Sinte Daru atau Suami Istri Ngobrol Teater dari Rumah bersama saya Eko Ompong dan istri saya. Cucu? Iya, kali ini kita sudah sampai ke episode 19. Seperti biasa, obrolan ini berupa tanya jawab di mana istri saya bertanya dan saya menjawab. Dan channel ini akan berusaha untuk terus hadir selama program belajar dan bekerja dari rumah dilangsungkan. Apa ini sekarang? Oh, latihan teater, Mas. Masih. Oke, oke, tentang latihan teater ya. Iya. Nah, sekarang kan programnya work from home nih. Mm-mm. Nah, Mas Eko tetap mengadakan latihan teater nggak? Ya, saya dan teman-teman tetap menyelenggarakan latihan teater dari rumah. Gagasan ini juga bermuncul dari kehendak teman-teman ya, karena setelah program work from home itu diperpanjang, itu kan kemudian teman-teman muncul keinginan untuk latihan lagi gitu loh. Sementara kalau tatap muka kan tidak memungkinkan. Oleh karena itu perlu dirancang latihan bareng tapi dari rumah, seperti ya orang-orang lain itu pokoknya bekerja dari rumah, ini latihan dari rumah. Nah, pertama saya mulai uji coba itu sekitar tanggal 13 April sebelum dengan konten latihan beneran itu saya coba kolaborasi. Ini malah pertama kali dengan jaringan guru teater Indonesia. Oh, Jadi saya cobakan bagaimana kalau menggunakan WhatsApp group. Bisa nggak kita bertukar teks saja. Pada saat itu adalah membuat puisi berantai. Satu orang, satu kalimat disambung orang yang lain gitu. Nah, dari situ saya melihat peluang gitu. Oh, oke. Berarti latihan teater dari rumah bisa. Hanya uji coba sekali saja, lalu kemudian saya tinggal memilih materi yang kira-kira bisa disampaikan melalui WhatsApp. Jadi saya memang menggunakan WhatsApp gitu. Jadi biar biar mudah akses lah, hanya kira-kira begitu saja. Terus mengapa menggunakan BA atau WhatsApp ya kan? Kenapa bukan media lain seperti yang sekarang lagi ngetrend itu kan Zoom gitu, Webex atau Teams? Ya, begini pertimbangan saya itu. Pertimbangannya kan pertama itu rumah kita. Ya, rumahmu, rumahku ini. Itu kan miskin sinyal. Jadi provider apapun kayaknya di rumah kita ini sinyalnya Bisa kan tapi di depan. Iya. Kalau bisa harus di depan rumah. Itu pertama pertimbangannya sinyal. Nah, sebetulnya teman-teman juga sudah ada yang punya usul bagaimana kalau pakai Zoom dan sebagainya. Nah, pertimbangan pertama memang sinyal. Yang kedua, kemudahan akses seperti yang saya sampaikan tadi. Maksud saya itu semua orang kan sekarang ini hampir punya WhatsApp, gitu loh, dan itu mudah menggunakannya. Terus kemudian yang paling pokok justru yang saya pikir adalah ngirit kuota. Karena kalau menggunakan video conference itu ya kuotanya boros. Sementara kan teman-teman itu kan dari berbagai macam profesi ya. Ada yang masih siswa SMK, ada yang masih mahasiswa, dan juga yang di jaringan guru teater Indonesia kan tidak semua akrab dengan video conference. Tapi kalau WhatsApp saya pikir semuanya bisa gitu. Itu aja sebetulnya. Jadi lebih ke pertimbangan kemudahan ya. Saya pikir ini penting karena banyak orang yang kadang-kadang sok-sok itu pakai macam-macam tapi kenyataannya juga kurang optimum. Misalnya saya pernah ikut webinar gitu. Sebagai peserta ya kayak kambing conge aja kan, cuma dengerin orang ngomong aja, ngapain gitu. Kira-kira begitu. Terus ada banyak-banyak pertemuan dengan video conference itu kalau adat atau kultur offline-nya belum bisa hilang, ya crowded suaranya. Orang ngomong-ngomong aja kan bisa masuk kalau lupa mematikan mikrofonnya. Dan tindakan mematikan, menghidupkan mikrofon itu kan tidak semudah membuka dan menutup mulut. Meskipun kita bilang itu mudah aja, tinggal dipencet. Pencet apa kalau belum nggak punya kultur itu kan tetap aja crowded. Nah, kalau dengan WhatsApp kan nggak crowded. Kira-kira begitu. Jadi nggak usah sok-sokan, yang penting sederhana, mudah diakses, dan yang jelas ngirit kuota. Karena nggak ada yang satupun yang ngasih kuota gratis, kira-kira begitu. Oke, terus materi dan teknis latihannya itu gimana, Mas? Begini, jadi dari cobaan pertama itu
dari kolaborasi puisi itu, lalu kemudian saya berpikir, karena menggunakan WhatsApp, itu mestinya text based. Jadi saya harus memilih materi yang bisa disampaikan melalui text based, jadi tidak melalui acting ya, tidak melalui role play lah istilahnya. Materi-materi saya pilih, lalu kemudian saya tawarkan. Ini kan ada 2 grup ceritanya. Jaringan Guru Teater Indonesia itu grup tersendiri, terus Teater by Request itu grup tersendiri, kira-kira begitu. Nah, semuanya berbasis teks. Teknisnya kan sederhana kalau berbasis teks itu. Saya kirim, mereka terima, mereka paham, mereka balas. Itu kan sebetulnya interaktif. Yeah. Lain justru dengan webinar. Webinar itu kita kayak kambing congek itu aja, kita dengerin aja. Kalau ngomong malah saut-sautan. Nah, kalau ini mah justru interaktif. Saya kirim teks, mereka terima, baca, mereka balas. Saya terima, saya baca, saya kirim teks ulang gitu. Jadi malah keterlibatan peserta bisa penuh gitu. Yeah. Dengan WhatsApp ini. Itu. Terus kemudian teknis secara mendasarnya saya tetap menggunakan Viola Spolin ya. Tetap menggunakan Theater Games. Jadi saya tetap sebelum dimulai saya bilang ini ada peraturannya. Permainan ini aturannya demikian. Jadi mohon diikuti. Oke. Ketika permainan berjalan, saya pun memberi side coaching. Misalnya mohon perhatikan kalimat terakhir dari temannya untuk bisa disambung. Misalnya gitu. Atau itu keliru tanggapannya, mohon dibenarkan. Misalnya begitu. Saya tetap memberikan side coaching. Jadi apa-apa yang disyaratkan di Theater Games itu bisa dikerjakan melalui WhatsApp. Yeah. Dan setelah berjalan 2-3 kali saya sendiri juga heran. Mudah ya, ternyata efektif juga. Dan teman-teman banyak yang bertanya, kamu latihan teater pakai WhatsApp, gimana caranya? Ya mudah saja. Nah, setelah saya jelaskan, banyak guru, yang saya senang itu banyak guru yang menggunakan metode ini untuk belajar dari rumah. Jadi nggak perlulah aneh-aneh, pokoknya apa yang dimiliki siswa, terus kemudian apa yang bisa diakses dengan mudah, itu aja digunakan. Menurut saya begitu. Jadi ya online itu buatlah semudah mungkin lah, kira-kira begitu. Itu. Terus tanggapan para pesertanya itu seperti apa? Umumnya seneng, karena mungkin pengalaman baru bagi mereka juga ya. Di saya saja sendiri misalnya, dengan teks itu kan imajinasi kita justru terbuka. Kalau saya sampaikan langsung, orang melihat saya, itu kan kadang-kadang imajinasinya akan tercampur, bisa bubar karena melihat wajah saya. Gitu. Misalnya teks yang saya sampaikan menarik, terus kemudian imajinasi baru muncul, tiba-tiba lihat gigi saya bubar, misalnya gitu. Giginya kenapa mas? Misalnya begitu. Tapi kalau dengan teks ini, yang pure teks ini, saya justru malah, oh iya, jadi ini seperti gambar hitam putih, jadi warna mereka yang isi, kira-kira begitu. Jadi ada kebebasan di situ. Itu ya umumnya mereka senang. Terus, tetapi ada juga yang, nah ini faktor sinyal. Meskipun WhatsApp ternyata sinyal juga tidak selalu lancar kan? Yeah. Misalnya, delay. Udah berjalan dua kalimat misalnya udah jalan, tiba-tiba ada yang baru masuk nyusul, itu baru masuk karena sinyal, bukan karena dia lambat respons gitu. Tapi karena hanya text based itu masih bisa diatasi, kira-kira begitu. Jadi umumnya tertarik dan apa ya? Ini justru menantang kita bersama, saya dan grup itu untuk terus membina latihan semacam ini. Dan ini pun juga sukarela. Seperti konsep latihan teater by request yang di studio teater itu kan juga sukarela, isi come, isi go, siapa boleh datang, siapa boleh pergi. Yeah. Ikut hari ini boleh, besok nggak ikut boleh, ikut terus boleh, nggak ikut terus juga nggak apa-apa. Seperti di jaringan Guru Teater Indonesia itu banyak yang pasif, tapi mereka mengamati, kan bisa dilihat dari info itu kan di siapa aja yang lihat, siapa aja yang lihat, banyak yang mengamati, yang ikut paling 8, 6, kadang-kadang ada 10. Tapi yang mengamati banyak. Dan menurut saya itu menarik juga. Ya biasa kan orang itu malu-malu, padahal cuma text based aja malu-malu. Tapi intinya positif lah. Tapi kadang-kadang crowded nggak, saut-sautan gitu. Oh iya terjadi dan itu menarik juga.
menarik terutama bagi saya. Bagi saya itu menarik. Oh, kalau begini berarti besok perintahnya harus seperti ini. Cara ngatur apa sirkulasi pesannya harus seperti ini. Itu menjadi pelajaran bagi saya. Itu yang paling seru itu kan kalau 2 grup jalan bareng paralel. Iya. Ya, kewalahan juga tapi asik gitu. Jadi senam jari. Jadi olahraga masa gini ya. JGTI, Jaringan Guru Teater Indonesia latihan, yang apa? Teater Baribes latihan. Pernah pertama kali saya coba dengan 2 tema berbeda, dengan 2 jenis permainan berbeda. Wah, itu sangat merepotkan sekali. Jadi saya kan menggunakan laptop. Jadi pakai WhatsApp dari web itu. Lalu kemudian saya buat 2 layar kan, satu untuk WhatsApp, satu untuk Words. Karena semua latihan itu saya record ke dalam Words, nanti saya unggah dalam blog gitu. Jadi semua latihan terekam, tertulis di situ. Nah, yang repot itu memindahkan dari WhatsApp ke blog. Sebetulnya bisa, tapi butuh waktu dan saya nggak suka itu. Saya maunya begitu selesai blog jadi langsung dikirim balik gitu loh. Jadi cepat gitu. Nah, itu repot. Kalau 2 tema itu repot sekali. Nah, pada berikutnya pada saat latihan paralel ya 1 tema saja, jadi 1 jenis permainan untuk 2 grup, kira-kira begitu. Tapi asik sih. Oke. Terus apakah Mas Eko ini ada rencana menggunakan media lain selain WhatsApp? Nah, kemarin itu kan dicoba WhatsApp, tapi juga send video. Tapi teknologinya tetap sama ya, tekniknya tetap sama. Jadi send, kirim, delivered, terterima, dibaca, dipahami, balas. Nah, teknologi ini yang saya suka sekali. Jadi kalau ada learning management system yang memiliki teknologi semacam ini, saya suka. Tapi kalau saya hanya memberi, terus kemudian dia mengembalikan pemberian saya atau feedback, terus kemudian saya menilai, saya justru nggak suka. Jadi kalau ini kan asik. Saya mengirim pesan itu dibaca, dipahami, lalu kemudian pesan itu dijawab, kembali kepada saya baca, saya pahami, lalu kemudian saya kirim lagi pesan baru. Nah, ini kan interaksi. Nah, menurut saya ini hidup ya. Hidup dalam pikiran meskipun hanya teks. Nah, yang terakhir itu kita coba pakai video. Tapi tetap dengan teknik ini ya. Jadi saya membuat aturan permainan. Terus kemudian mereka kerjakan melalui video, individual video. Lalu setelah itu mereka kirimkan. Lalu saya beri masukan dan aturan baru lagi untuk dikerjakan. Demikian seterusnya sampai permainan selesai. Ini ternyata menarik juga. Dan ada teman, itu Mas Ndaru itu tertarik. Kemudian dia minta, Mas bagaimana kalau latihannya saya kompilasi? Ya nggak apa-apa, videonya dia kompilasi lalu dia unggah ke dalam YouTube. Jadi ya menarik juga. Jadi apa itu ya? Serasa komunikasi kita itu menjadi seolah-olah langsung gitu. Padahal ini nggak langsung. Ya mungkin itu karena teknik ya tadi, kirim, terima, baca, pahami, balas, itu yang menarik. Cuma yang sekarang ini semenjak masuk bulan puasa ini yang aktif cuma Teater Baribes, karena yang Jaringan Guru Teater Indonesia pada sibuk ya? Ya mungkin sibuk dan nggak masalah karena ini kan sifatnya sukarela saja. Yes. Dan prinsipnya itu kan ilmu mesti dibagi. Jadi tidak boleh ilmu itu dipegang sendiri kan gitu. Keceriaan juga harus dibagi, kebahagiaan harus dibagi. Kan kira-kira begitu. Tidak boleh tidak. Bagi yang memegang adalah dosa. Opo. Udah gitu aja Mas. Oke, gitu aja. Iya. Demikian tadi teman-teman, bincang-bincang atau tanya jawab antara saya dan istri saya di dalam episode 19 ini tentang latihan teater dari rumah. Semoga kita bisa bertemu di dalam episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berpikir positif, dan tetap terus berkarya serta berdoa. Terima kasih.